Shalom Bapak Ibu, selamat datang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk seluruh jemaat yang menyaksikan ibadah hari ini, khususnya untuk jemaat KCPDI Kasih Anugerah, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas seluruh kasih karunia-Mu, atas seluruh kesehatan yang Kau telah berikan bagi kami hingga hari ini Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kesaksian pujian hari ini akan dibawakan oleh Ibu Ranli Sega. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus
Hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu membawa kami ke dalam terang-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ajar kami Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar saja firman Tuhan, tapi sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur, mari dari kediaman kita masing-masing berpakaian rapi dan menyiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini tanggal 7 November 2021 diambil dari Yakobus 1 ayat 12 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab bila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Sebagaimana bacaan ayat ini, maka tema firman Tuhan pagi ini, tetaplah bertahan. Saudara, tetaplah bertahan dan jangan goyah, karena mahkota kehidupan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Banyak kehidupan, bahkan antara kita orang-orang percaya yang tidak dapat bertahan ketika masalah, persoalan, dan pergumulan sering kita alami. Apalagi saat-saat sulit dan tidak menentu seperti yang terjadi di hari-hari sekarang ini. Terkadang kita menyerah pada keadaan. Bahkan tidak sedikit di sana sini yang berputus asa, sehingga mereka mencari pertolongan kepada manusia dan orang-orang pintar, dan hal seperti ini sangatlah mendukakan hati Tuhan. Saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan yang berbahagia, karena sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk selalu mendengar. Bahkan yang menjadi penghalang dan semua itu adalah segala dosa dan kejahatan kita. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Terdapat dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Seringkali kita salah meresponi jawaban Tuhan yang menjadi penghalang bagi kita untuk terlepas dan terbebas dari masalah, dari pergumulan kita. Saudara, ada beberapa hal yang menjadi penghalang bagi kita untuk terlepas dan terbebas, serta memperoleh jalan keluar bagi masalah dan pergumulan kita. Yang pertama, kita memiliki fokus yang salah. Ketika fokus dan pandangan kita hanya tertuju pada masalah dan pergumulan kita, maka kuasa Allah kita yang besar tidak bekerja dan berkarya secara sempurna. Biarlah mata kita hanya tertuju pada kasih setia Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu,
dan kamu hidup dalam kebenaran-Mu. Mazmur 26 ayat yang ketiga. Yang kedua, selalu bersungut-sungut. Kita bersungut-sungut ketika kita berhadapan kepada masalah dan pergumulan tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menambah satu masalah baru. Bersungut-sungut adalah salah satu tanda ketidakpercayaan kita kepada kuasa Allah yang besar. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 1 Korintus 10:10. Yang ketiga, mengandalkan kekuatan sendiri dan manusia. Mengandalkan kekuatan sendiri dan manusia ketika kita sedang menghadapi masalah dan pergumulan, sama seperti meniadakan keberadaan Tuhan dan peranannya dalam kehidupan kita, dan hal ini sangat mendukakan hati Tuhan. Saudara, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima. Saudara, oleh karena itu tetaplah berjalan apapun yang menjadi masalah serta pergumulan kita, dan selalu arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Jangan pernah lagi bersungut-sungut, andalkan serta berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, carilah Tuhan senantiasa serta berserulah kepadanya, dan tetaplah percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam setiap permasalahan serta pergumulan dan perkara-perkara kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, anak-anak yang sangat dikasihinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Mari, pagi ini saudaraku, kita mau sama-sama belajar dan untuk tetap bertahan di dalam setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Dan percayalah, mahkota kehidupan akan menjadi bagian kita karena Tuhan begitu mengasihi kita. Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, tetaplah berjalan dan arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, dalam keadaan era pandemi 19 ini, ajarlah kami tetap bertahan dan pandangan mata hanya kepada Tuhan, sehingga kami dapat melalui hari-hari ini dan semua apa yang kami lakukan, kami belajar untuk memuliakan nama-Mu. Pada pagi hari ini, saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Amin.